Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan membicarakan tentang manajemen risiko ya. Ini adalah risiko-risiko untuk pelayanan kesehatan ya, baik di puskesmas ya, di klinik, di laboratorium maupun di unit transfusi darah ya. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto ya, surveyor FKTP. Baik, kita pahami apa yang dimaksud dengan risiko ya. Jadi yang dimaksud dengan risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi ya. Jadi seperti kita memberikan pelayanan kesehatan itu mempunyai risiko ya, baik risiko terhadap pasien maupun risiko terhadap petugasnya, juga risiko terhadap lingkungan ya. Nah, risiko-risiko itu ya sebaiknya dikelola ya agar tidak terjadi, atau kalau terjadi itu dampaknya minimal ya. Jadi itu yang dimaksud dengan risiko ya, kemungkinan terjadinya peristiwa yang berdampak negatif ya. Sedangkan yang dimaksud manajemen risiko adalah proses proaktif ya dan kontinu meliputi identifikasi, analisis, evaluasi ya, pengendalian ya, kemudian informasi komunikasi, pemantauan dan pelaporan risiko ya, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya. Jadi di sini yang dimaksud manajemen risiko adalah proses yang proaktif, artinya proses sebelum risiko itu terjadi ya. Jadi ingat ya, risiko itu bisa terjadi, tetapi risiko itu perlu dikelola ya sebelum terjadi. Itu diberi nama proses yang proaktif ya. Apa aja kegiatannya, yaitu meliputi identifikasi, kemudian analisis, evaluasi, pengendalian, kemudian memberikan informasi, melakukan monitoring dan melakukan pelaporan ya. Itu yang dimaksud dengan manajemen risiko. Ada lagi yang namanya manajemen risiko terintegrasi ya. Apa itu ya? Jadi manajemen risiko terintegrasi adalah proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengelolaan semua risiko yang potensial yang diterapkan terhadap semua unit atau semua bagian atau semua program atau semua kegiatan ya, mulai dari penyusunan rencana strategis, penyusunan dan pelaksanaan program dan anggaran, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi serta pelaporan. Jadi di sini yang dimaksud manajemen risiko terintegrasi adalah proses ya, mulai dari identifikasi ya sampai penyusunan laporan ya yang dilakukan secara bersamaan ya. Baik, kita pahami lagi apa yang dimaksud dengan pemilik risiko dan retensi risiko ya. Unit pemilik risiko adalah satuan kerja atau unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan manajemen risiko terintegrasi. Jadi pemilik risiko berarti unit yang memiliki risiko ya. Nah, jadi unit yang memiliki risiko itu disebut pemilik risiko ya. Sedangkan retensi risiko adalah keputusan untuk menerima atau menyerap suatu risiko ya. Risiko itu bisa ditolak, bisa dihindari, atau bisa diterima. Kalau risiko itu diterima, itu namanya retensi risiko ya. Dengan demikian Bapak Ibu sudah tidak bingung lagi apa yang dimaksud pemilik risiko dan retensi risiko ya. Sekali lagi, yang dimaksud retensi risiko adalah menerima risiko ya.
Berikutnya ada lagi yang namanya selera resiko dan peta resiko ya. Selera resiko adalah tingkat resiko yang bersedia diambil oleh instansi tersebut dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendakinya. Jadi sekali lagi yang dimaksud selera resiko adalah tingkat resiko yang bersedia diambil oleh unit itu. Nah, jadi tingkat risiko yang bersedia diambil oleh unit itu disebut selera risiko ya. Sedangkan peta risiko adalah gambaran total risiko ya dan distribusi posisinya ya dalam diagram ini ya, grafik ya, di mana frekuensinya itu pada sumbu X ya, horizontal, sedangkan konsekuensi dampaknya itu pada sumbu Y ya. Nah, jadi ini yang dinamakan peta resiko. Jadi peta resiko itu menggambarkan ya total resiko dan distribusinya dalam grafik ya, grafik X dan Y ya. Di mana yang X ini adalah frekuensinya, sedangkan yang Y nanti itu adalah dampaknya ya. Itu yang disebut dengan peta resiko ya. Sedangkan selera risiko adalah tingkat risiko yang bersedia diambil oleh unit tersebut ya. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita pahami tentang apa tujuan dari manajemen risiko ya. Yang pertama adalah mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien. Jadi kita melaksanakan manajemen risiko itu tujuannya untuk mengantisipasi dan menangani ya segala bentuk risiko yang kemungkinan bisa terjadi ya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Artinya kalau regulasi itu dipatuhi, maka risiko itu akan tidak terjadi, atau kalau terjadi itu dampaknya minimal ya. Kemudian yang ketiga ya, memberikan dasar pada setiap pengambilan keputusan dan perencanaan. Jadi dengan melaksanakan manajemen risiko, kita bisa memberikan dasar ya pada setiap pengambilan keputusan dan perencanaan bahwa kegiatan itu bisa mengandung risiko. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja ya. Dengan melakukan manajemen risiko, maka risiko itu bisa dihindari atau diminimalisir sehingga tujuan itu bisa tercapai dan kinerja bisa meningkat. Jadi ini Bapak Ibu sekalian tujuan dalam melaksanakan manajemen risiko. Baik, sekarang proses manajemen risiko itu apa aja ya? Yang pertama adalah komunikasi dan konsultasi. Ini adalah tahapan yang pertama ya. Tahapan dari manajemen risiko yang pertama adalah komunikasi dan konsultasi. Kemudian yang kedua adalah penetapan konteks ya, konteks dari risiko itu ya. Kemudian yang ketiga, penilaian dari risiko ya, penilaian dari risiko. Kemudian yang keempat, penanganan risiko, dan yang kelima adalah monitoring dan review. Jadi Bapak Ibu sekalian, tahapan atau proses manajemen risiko itu ada 5 ini ya. Dimulai dari komunikasi dan konsultasi, kemudian penetapan konteks, kemudian penilaian risiko, kemudian penanganan risiko, dan yang terakhir monitoring dan review ya. Untuk lebih jelasnya ya, kita pahami satu persatu sehingga Bapak Ibu nanti paham menangani tentang manajemen risiko. Baik, kita bicarakan yang pertama tentang komunikasi dan konsultasi ya. Komunikasi dan konsultasi itu dilakukan kepada pihak yang berkepentingan ya, baik internal maupun eksternal. Jadi kalau Bapak Ibu di Fasiankes ya, baik di Puskesmas, di klinik, di laboratorium maupun di UTD ya, perlu melakukan komunikasi dan konsultasi kepada pihak-pihak internal di dalam instansi kita sendiri atau pihak eksternal yang berhubungan dengan instansi kita ya.
Bagaimana caranya? Jadi bentuk komunikasi dan konsultasi itu bisa dilakukan dengan cara rapat, ya, rapat secara berkala, atau bisa dengan rapat yang dilakukan secara insidentil, ya, bisa melakukan seminar, melakukan sosialisasi atau melakukan workshop, ya, atau dilakukan forum pengelolaan risiko. Jadi ini Bapak Ibu langkah pertama dalam menangani risiko, ya, manajemen risiko, perlu dilakukan komunikasi dan konsultasi baik secara internal maupun secara eksternal, ya. Berikutnya penetapan konteks, ya. Penetapan konteks itu merupakan artikulasi dari tujuan dan mendefinisikan parameter, ya, baik eksternal maupun internal untuk diperhitungkan, ya, ketika mengelola risiko. Kemudian menetapkan ruang lingkupnya, ya, kriteria risikonya untuk prosedur selanjutnya, ya. Jadi risiko itu perlu didefinisikan, ya, dengan parameter-parameter baik itu secara internal maupun eksternal, ya, untuk diperhitungkan, ya, dalam mengelola risiko. Jadi kalau kita mau mengelola risiko, pihak internal dan pihak eksternal itu perlu diperhitungkan, ya, sehingga kita mampu atau tidak untuk melaksanakan atau memanajemen risiko itu, ya. Ini yang dinamakan penetapan konteks, ya. Konteks internal, ya, merupakan situasi dari luar, ya, yang dapat mempengaruhi cara organisasi, ya, dalam mengelola risiko. Nah, ini Bapak Ibu perlu pertimbangkan, ya. Jadi kalau kita mempunyai risiko dan risiko itu mau kita kelola, itu ada situasi dari luar yang dapat mempengaruhi risiko itu. Apa aja? Misalnya itu masalah hukum, ya, masalah sosial, masalah budaya, masalah politik, ya, masalah regulasi, masalah keuangan, masalah teknologi, masalah lingkungan ekonomi, masalah alam, atau masalah persalingan, ya. Itu semuanya berasal dari instansi yang di luar, ya. Ini namanya konteks eksternalnya. Ini perlu dipertimbangkan, ya, sebelum kita melaksanakan manajemen risiko. Sedangkan konteks internal itu merupakan segala sesuatu yang ada di dalam organisasi yang dapat mempengaruhi organisasi dalam mengelola risiko, ya. Apa aja itu? Misalnya tata kelolanya, kemudian struktur organisasinya, kemudian peran, ya, juga akuntabilitas dari organisasi, juga masalah kebijakan, masalah sasaran, dan masalah strategi. Jadi ini sudah dipilah, ya, mana yang pengaruh dari eksternal, mana yang pengaruh dari internal yang bisa mempengaruhi dalam rangka kita akan mengelola suatu risiko, ya. Ini yang dimaksud dengan penetapan konteks, ya. Berikutnya yang ketiga adalah, ya, langkah yang ketiga atau tahapan yang ketiga adalah penilaian risiko, ya. Penilaian risiko itu apa saja, ya? Ini yang pertama adalah identifikasi risiko. Kemudian yang kedua adalah analisis risiko. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi risiko. Jadi penilaian risiko ini terdiri dari 3 tahapan ini, ya. Yang pertama adalah identifikasi risiko. Kalau sudah, dilanjutkan dengan analisis risiko. Kemudian kalau sudah, dilanjutkan lagi dengan evaluasi risiko. Ketiga-tiganya ini disebut penilaian risiko, ya. Untuk bisa paham, ya, kita bahas ini satu persatu, ya. Baik, yang pertama tentang identifikasi risiko, ya. Identifikasi risiko dilakukan dengan mengidentifikasi risiko, ya, risiko dari instansi, ya, atau Fasiankes,
atau risiko dari suatu kegiatan ya. Jadi kalau kita di puskesmas berarti risiko-risiko apa yang bisa terjadi di puskesmas. Kalau kita di klinik juga begitu, risiko apa yang bisa terjadi di klinik, juga di laboratorium, juga di unit transfusi darah. Ya, kita identifikasi ya, risiko-risiko apa yang bisa terjadi. Ini yang dimaksud dengan identifikasi risiko ya. Tahap pelaksanaan identifikasi risiko ini tahapannya ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi kegiatan ya, penyebab ya, kemudian proses terjadinya risiko ya. Jadi kalau kita punya suatu kegiatan, risiko itu bisa terjadi karena apa ya? Di mana risiko itu dapat menghalangi, menurunkan atau menunda tercapainya tujuan atau sasaran dari unit kerja ya. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah mengidentifikasi risiko-risiko dalam kegiatan ya. Kemudian yang berikutnya adalah mendokumentasikan ya proses identifikasi risiko dalam daftar risiko. Jadi maksudnya begini, setelah kita melakukan identifikasi risiko, hasil dari identifikasi risiko itu dicatat atau dimasukkan ke dalam daftar risiko atau register risiko ya. Jadi identifikasi ini mencari risiko yang kemungkinan bisa terjadi, kalau mencatatnya itu di dalam register risiko. Ini adalah contoh pencatatan register risiko ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti mencari di masing-masing unitnya ya. Ini kita berikan contoh ya, misalnya unit pelayanan laboratorium ya. Risiko apa yang bisa terjadi pada laboratorium ya, misalnya bagi pasien itu spesimennya itu bisa tertukar, itu risikonya ya. Kemudian bagi petugas bisa terpapar oleh reagen ya, bisa ketularan penyakit dan sebagainya. Kemudian bagi lingkungannya ya, limbahnya itu bisa mencemari. Nah, ini adalah risiko-risiko ya yang bisa terjadi ini di laboratorium. Nanti Bapak Ibu akan mencari semua bagiannya, semua unitnya, risiko-risiko apa yang bisa terjadi. Setelah itu diberi angka ya, severity itu dampaknya, probability ya, kemungkinannya, dan ini ya derajat risiko ya nanti. Nah, ini Bapak Ibu nanti memberi angka. Angka ini diberi angka 1 sampai 5. Kalau dampaknya itu paling ringan itu nanti diberi 1, kalau paling berat diberi nilai 5. Begitu juga probability-nya ya. Bapak Ibu ini memberi angka 1 sampai 5 ya. Kemudian ini dikalikan ketemu derajat risiko. Nanti yang angkanya totalannya besar itu berarti yang derajat risikonya itu paling besar ya. Kemudian setelah itu dicari risiko ini penyebabnya apa ya. Apa yang menyebabkan risiko itu ditulis di sini. Kemudian setelah itu juga dicari apa akibat atau dampak ya dari risiko itu ya. Terus bagaimana cara mencegah risiko itu ya, supaya itu tidak terjadi, dan upaya-upaya apa yang telah kita lakukan ya jika itu terjadi. Jadi upaya yang akan kita lakukan jika risiko itu terjadi. Kemudian kesiapan ya, kesiapan organisasi untuk menanggapi risiko. Ini diisi dengan kesiapan misalnya adanya tim, adanya SOP, adanya peralatan dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu juga perlu menunjuk penanggung jawabnya siapa, dan pelaporan jika terjadi paparan itu sudah dilakukan kapan. Nah, ini yang dimaksud dengan register risiko ya. Jadi Bapak Ibu dalam melakukan identifikasi risiko, hasilnya itu ditulis di dalam register risiko atau daftar risiko ya. Formatnya seperti ini, Bapak Ibu nanti silakan mencontoh format seperti ini ya. Ini yang dimaksud dengan register risiko ya. Untuk lebih jelasnya ya Bapak Ibu ya, telah kita sediakan video ya.
yang menjelaskan langkah demi langkah dalam membuat register risiko. Silahkan dicari video ini dalam channel Rumah Akreditasi, nanti silahkan ditonton ya, karena di video ini akan dijelaskan langkah demi langkah dalam membuat register risiko. Jadi setelah menonton video ini diharapkan Bapak Ibu bisa membuat atau bisa mengisi daftar risiko atau register risiko ya. Silakan ditonton. Berikutnya yang kedua adalah analisis risiko ya. Setelah melakukan identifikasi risiko adalah analisis risiko ya. Analisis risiko adalah dilakukan dengan menilai yaitu risiko itu dari tingkat risiko. Jadi analisis risikonya ini ya dinilai berdasarkan tingkat risikonya ya, mulai dari risiko yang ringan sampai risiko yang berat ya. Kemudian yang kedua, tingkat risiko itu ditentukan berdasarkan tingkat dampak risiko dan kemungkinan terjadinya risiko. Jadi untuk menentukan tingkat risiko ada dua indikator yang Bapak Ibu perlu cari ya, yaitu yang pertama tentang dampaknya, yang kedua tentang kemungkinannya atau probabilitasnya atau frekuensinya untuk terjadinya ya. Jadi dampaknya itu mulai bisa ringan sampai ke berat ya. Kalau kemungkinannya bisa sangat jarang atau sering terjadi ya. Nah, itu kemudian nanti dikalikan ya. Yang mempunyai angka tertinggi itu berarti dikatakan tingkat risikonya tinggi ya. Jadi Bapak Ibu nanti membuat seperti ini ya. Ini frekuensi atau probabilitas ya, mulai dari sangat jarang sampai sangat sering ya. Ini diberi angka 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian yang ke sana itu dampaknya. Dampaknya yang mulai dari ringan sampai berat ya. Nah, kemudian disilangkan ya. Jadi misalnya 2 dengan 2 ketemu di sini, 4, 2 dan 2, 4. Kalau 4 berarti biru. Kalau 2 dengan 4 misalnya 2 dengan 4, 8 berarti ini kuning ya. Kemudian kalau 4 dengan 4, 4 dengan 4 berarti ketemu 16 itu merah. Nah, dengan begini Bapak Ibu nanti menggunakan metrik ini bisa menggunakan tingkat risikonya, yaitu menilai dari probabilitasnya atau frekuensinya dan dampaknya, kemudian disilangkan ya. Nanti hasilnya bisa ketemu hijau, biru, kuning, coklat, dan merah ya. Tahapan analisis risiko ya berikutnya ya. Menetapkan jenis analisis risiko ya sesuai dengan tujuan, ketersediaan data, dan tingkat kedalaman analisis risiko yang dilakukan ya. Nanti menganalisanya itu bisa secara kuantitatif ya, kualitatif, atau semi kuantitatif, atau kuantitatif secara penuh ya. Jadi nanti ada 3 cara ya Bapak Ibu perlu belajar ini ya, bahwa menganalisa risiko itu sekali lagi bisa secara kualitatif atau secara deskriptif ya, kemudian secara semi kuantitatif ya, kemudian yang ketiga adalah secara kuantitatif ya. Jadi ini Bapak Ibu perlu belajar di metode penelitian ya. Mungkin yang paling sederhana Bapak Ibu bisa melakukan analisis secara kualitatif atau secara deskriptif ya. Kalau dengan kuantitatif kan Bapak Ibu perlu melakukan penelitian ya. Berikutnya yang kedua, melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya suatu risiko ya. Dilakukan dengan cara menggunakan metode skala ya, yang telah ditetapkan untuk masing-masing kategori dengan parameter yang ditetapkan ya. Jadi suatu risiko nanti dampaknya itu bagaimana, itu menggunakan skala ya, menggunakan skala Richter ya, angka 1 sampai 5 juga frekuensinya ya. Berikutnya hasil analisis risiko ya.
hasil dari analisis risiko itu adalah identifikasi akar permasalahan dari terjadinya risiko. Jadi kenapa risiko itu bisa terjadi, akar masalahnya apa, itu perlu dicari. Nah, itu merupakan hasil dari analisis risiko. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan analisis risiko, ya, salah satu hasilnya adalah bisa mengidentifikasi akar masalah dari terjadinya risiko, ya. Kemudian yang kedua adalah penentuan tingkat risiko, juga profil risiko atau peta risiko. Jadi Bapak Ibu dalam hasil analisa risiko selain melakukan identifikasi akar masalah, juga perlu membuat tingkat risiko, juga perlu membuat profil risiko atau peta risiko, ya. Untuk ini nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya supaya Bapak Ibu bisa paham apa yang dimaksud, ya. Kemudian yang ketiga, ya, masukan dari pejabat untuk mengambil keputusan, ya, untuk memilih berbagai opsi penanganan risiko yang ada sesuai dengan bobot biaya dan manfaat, peluang dan ancaman. Jadi setelah hasil ini ada, nanti pejabat pengambil keputusan itu akan memilih, ya. Nah, memilihnya ini berdasarkan, ya, biaya yang dia punyai, tenaga yang dia punyai, juga peluangnya, ancamannya dan seterusnya, semuanya diperhitungkan sehingga nanti bisa memilih, ya, penanganan yang tepat, ya. Jadi ini yang dimaksud dengan hasil analisis risiko. Bapak Ibu sekalian, ya, untuk menentukan frekuensi non klinis itu misalnya sering atau tidak sering itu menggunakan skala. Bapak Ibu menggunakan ini, ya. Ini untuk yang frekuensi non klinis, ya. Ya. Jadi ini dikatakan yang skala 1 itu hampir tidak terjadi, ya. Jadi kalau kejadiannya itu, ya, 0 sampai 10%. Kalau hanya 0 sampai 10% itu, ya, dikatakan skala 1, ya. Kalau skala 2, ya, itu presentasinya antara 10 sampai 30, ya, persen terjadinya. Kalau yang skala 3 itu presentasinya antara 30 sampai 50, ya. Kemudian yang skala 4 yang sering terjadi itu jika di persentase itu antara 50 sampai 90% itu terjadinya. Tetapi kalau skala 5 yang hampir terjadi itu jika di atas 90%. Ya, ini kalau dipakai persenan, ya. Ya, jadi ini makanya Bapak Ibu bisa membaca ini, ya. Tidak perlu dihafalkan tapi dibaca aja. Jadi untuk skala 1 0 sampai 10%, 2 10 sampai 30%, yang ketiga 30 sampai 50%, kemudian yang skala 4 50 sampai 90%, dan yang kelima lebih dari 90%. Ini untuk frekuensi yang non klinis. Kemudian dampaknya, dampak non klinis, ya. Bapak Ibu menggunakan ini juga mulai dari skala 1, 2, ya, 3 dan 4 dan 5, ya. Ini disebutkan, ya. Skala 1 itu jika kerugian kurang, ya, materialnya ini kurang, ya, atau tidak mempengaruhi stakeholder, ya, atau dampaknya itu dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin, ya, dan ini agak mengganggu pelayanan. Ini yang dimaksud sangat rendah, ya. Mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan yang ini, ya, mengganggu pelayanan ini. Nah, kemudian yang kedua itu cukup mengganggu pelayanan, ya. Kerugian materialnya itu kurang, kemudian sedikit mempengaruhi stakeholder, ya. Kemudian yang sedang itu mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan. Jadi kalau dampak itu mengganggu kegiatan, ya, itu termasuk yang sedang. Kerugian keuangan itu sudah cukup besar, ya, cukup besar di sini, ya. Sekarang yang keempat, bagaimana terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari, ya, tetapi kurang dari 1 minggu. Ini yang non klinis, mengganggu pelayanan kurang dari 2 hari, tetapi
lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu ya. Kerugiannya besar ya dari segi keuangannya ya. Kemudian yang paling tinggi yang 5 ya, itu jika mengganggu pelayanan itu lebih dari 1 minggu dan kerugiannya sangat besar ya bagi organisasi baik keuangan maupun non keuangan. Ini nanti Bapak Ibu baca, pahami bagaimana cara menentukan skala 1, 2, 3, 4 dan 5 untuk dampak yang non klinis ya. Kemudian ini probability atau frekuensi dari yang klinis ya. Kalau risiko klinis ya. Kalau risiko klinis ya, tingkat 1 itu jika kejadiannya 5 tahun baru terjadi sekali. Kemudian risiko 2 jika kejadiannya 2-5 tahun baru terjadi sekali. Kemudian yang ketiga, yang mungkin ini kejadiannya 1-2 tahun itu terjadi sekali. Yang keempat itu beberapa kali dalam 1 tahun. Kalau yang 5 itu bisa tiap minggu atau tiap bulan terjadi ya. Jadi kalau tiap minggu atau tiap bulan terjadi itu termasuk skala 5. Nah, ini Bapak Ibu supaya mengetahui probability untuk klinis ya, skala 1, 2, 3, 4 dan 5 menggunakan ini ya. Kemudian dampaknya untuk klinis ya. Untuk klinis juga di 5 juga 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Jika tidak ada cedera itu masuk kategori 1. Jika cederanya ringan itu kategori 2. Jika cederanya sedang ya, sedang itu misalnya hanya luka robek gitu aja. Kalau ini luka lecet ya, ini 3. Sedangkan yang mayor itu cederanya luas. Yang dimaksud luas dan berat ini bisa menimbulkan kecacatan atau kelumpuhan. Nah, kalau ada kecacatan dan kelumpuhan nanti termasuk berat ini ya. Kemudian katastrofik jika menyebabkan kematian. Jadi yang 5 ini jika menyebabkan kematian. Nah, ini Bapak Ibu bisa menilai dampak dari skala 1, 2, 3 dan 4 dan 5. Nanti Bapak Ibu baca lagi ya. Setelah itu Bapak Ibu perlu membuat metrik ya, metrik analisis risiko ya. Tadi sudah disebutkan analisis risiko itu dengan metrik ya, menggabungkan antara probabilitas dan dampak ya. Ini 1-5, ini juga 1-5 ya. Kemudian disilangkan. Jadi misalnya 3 dengan 4 ketemu 12 ya. Kemudian 3 dengan 5 ketemu 15 berarti merah. Kalau 3 dengan 1 berarti 3. Jadi caranya begini ya. 3 dengan 1, dampaknya 1 ya, probabilitasnya 3 disilangkan begini. Nah, ini ketemu ini 3 ya. Jadi begitu caranya untuk melakukan analisis risiko ya menggunakan metrik. Berikutnya adalah tingkat risiko ya. Di dalam metrik tadi sudah diberi warna, ada tingkat risiko yang sangat rendah. Kalau sangat rendah itu diberi warna hijau ya. Kemudian di atasnya risiko rendah itu warnanya biru. Kemudian risiko sedang warnanya kuning. Kemudian risiko tinggi itu oranye dan risiko sangat tinggi warnanya merah. Jadi tingkat risiko itu dibagi 5 ya. Ada yang hijau ya, sangat rendah, biru, rendah, kuning, sedang, yang oranye ini ya, oranye ya, oranye ini warna oranye ini yang tinggi, kemudian yang merah itu sangat tinggi. Jadi adalah ini tingkat risiko. Nah, sekali lagi tingkat risiko bisa dicari dengan menyilangkan antara probabilitas dan dampak. Berikutnya profil risiko ya. Bapak Ibu juga perlu membuat profil risiko. Jadi profil risiko yang telah terjadi yang sudah Bapak Ibu temukan itu perlu dibuat tingkatan atau dibuat ranking ya. Untuk bisa membuat ranking, Bapak Ibu harus bisa membuat profil risiko ya.
kami telah membuatkan video ya tentang profil risiko ya, silakan ditonton di rumah akreditasi ya. Nanti cari judul profil risiko di sini ya. Di sini akan dijelaskan langkah demi langkah cara membuat profil risiko. Jadi diharapkan Bapak Ibu setelah nonton video ini nanti Bapak Ibu akan paham cara membuatnya profil risiko ya. Kemudian peta risiko ya. Kalau peta risiko ya, risiko yang Bapak Ibu kumpulkan itu digambarkan ya dalam grafik ya. Ini yang frekuensi ya, yang tegak ini, kemudian yang datar ini dampaknya ya. Nah, jadi Bapak Ibu silangkan ya, frekuensinya berapa, dampaknya berapa. Jadi nanti Bapak Ibu setelah ketemu ini misalnya 1, ini 2, 3, di sini 4, 5, akhirnya nanti tahu bahwa yang frekuensinya yang nomor 1 berarti yang di sini ya, nomor 1 karena paling tinggi ini ya. Ini 5 kali 5 ya, berarti ini 25. Ini angka 25 yang paling tinggi, yang sini paling rendah. Nanti Bapak Ibu akan mengetahui tingkatan atau urutan dari risiko-risiko yang ada di Fasiankes itu Bapak Ibu tulis di sini. Semua risiko yang Bapak Ibu telah temukan ya. Kalau Bapak Ibu menemukan 20 risiko, berarti 20 risiko itu digambarkan di sini ya, dengan menyilangkan antara frekuensi dan dampak ya. Mulai 1, 2, 3 sampai yang terakhir ya. Nah, ini yang dimaksud dengan peta risiko. Berikutnya ya adalah evaluasi risiko ya. Evaluasi risiko itu dilakukan untuk pengambilan keputusan ya mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganan. Jadi evaluasi itu dilakukan ya untuk menentukan ya apakah risiko itu perlu ditangani, dan kita juga perlu membuat prioritas. Jadi yang prioritas pertama itu berarti perlu dilakukan duluan. Ini yang dimaksud dengan evaluasi risiko ya. Hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko yang pertama adalah risiko yang perlu mendapatkan penanganan, berarti risiko-risiko yang berdampak berat ya, yang mempunyai tingkat risiko berat, berarti ini perlu dilakukan evaluasi ya. Juga prioritas penanganan risiko ini perlu ya. Jadi mana yang perlu dilakukan lebih dahulu. Kemudian juga dampak ya, besarnya dampak penanganan risiko. Kalau kita melakukan penanganan risiko itu juga mempunyai dampak ya, ada dampaknya. Nah, dampaknya ini perlu dipertimbangkan ya. Semuanya ini adalah dalam hal kita melakukan evaluasi risiko. Sekali lagi, evaluasi risiko itu dilakukan untuk ya membuat keputusan bahwa risiko ini perlu ditangani atau tidak, dan mana yang perlu diprioritaskan ya. Ini yang dimaksud dengan evaluasi risiko. Jadi evaluasi risiko ya itu menghasilkan keluaran atau menghasilkan hasil ya, hasil evaluasi risiko. Berarti setelah kita melakukan evaluasi risiko, kita perlu tahu hasilnya ya, hasil dari evaluasi risiko. Apa aja itu ya? Yang pertama, hasil evaluasi risiko itu berupa ya urutan prioritas risiko. Nah, urutan prioritas risiko ini berarti adalah setelah Bapak Ibu membuat profil risiko. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah membuat profil risiko berarti sudah tahu urutan risiko atau peta risiko. Jadi untuk mengetahui atau bisa mengetahui urutan prioritas risiko, Bapak Ibu harus melakukan yang namanya membuat profil risiko atau membuat peta risiko ya. Kemudian yang kedua, hasil dari evaluasi risikonya adalah daftar risiko yang akan ditangani ya. Tidak semua risiko itu perlu kita tangani ya, dengan berbagai pertimbangan ya. Setelah dievaluasi maka ada risiko-risiko yang perlu ditangani lah. Daftar risiko yang perlu ditangani ini juga merupakan hasil dari evaluasi risiko ya. Berikutnya ya, langkah yang keempat adalah penanganan risiko ya. Bagaimana cara menangani risiko ya? Yang pertama adalah tetapkan ya
alternatif atau pilihan ya. Jadi risiko mana yang mau diatasi ya, dikelola dan dilakukan dengan cara apa, itu perlu ditetapkan ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dilakukan analisa untung rugi. Ya, risiko ini kalau kita kelola perlu biaya sekian. Tapi kalau risiko ini dibiarkan, nanti kita akan rugi sekian. Nah, itu perlu dilakukan untuk analisa untung rugi. Baik mana antara mengambil risikonya dengan dengan mengelola ya, mana yang lebih untung, ini perlu dipertimbangkan dalam penanganan risiko. Kemudian yang ketiga, pilih tindakan yang paling sesuai. Jadi Bapak Ibu dalam menangani suatu risiko itu dipilih tindakan yang paling efektif, efisien ya. Dalam hal ini perlu tindakan yang paling sesuai. Kemudian yang keempat, perlu dibuat perencanaan dan perlu diimplementasi atau dikerjakan. Jadi ini adalah langkah-langkah dalam penanganan risiko ya. Menetapkan suatu pilihan, kemudian melakukan analisa untung rugi, pilih tindakan yang paling tepat, kemudian setelah itu dibuat perencanaan dan dikerjakan. Ini adalah penanganan risiko. Nah, dalam penanganan risiko ya, ya ini sudah tadi ya. Dapat Bapak Ibu lakukan dengan menghindari risiko. Jadi untuk menangani risiko ya, menghindari risiko ya, dengan memutuskan untuk tidak melakukan kegiatan. Kalau kegiatan itu mengandung risiko, supaya risikonya tidak terjadi, salah satunya adalah menghindari risiko ya. Kegiatannya tidak dilakukan ya, berarti kalau kegiatan tidak dilakukan, risikonya tidak akan terjadi. Ini yang dimaksud dengan menghindari risiko. Yang kedua adalah mengambil ya risiko ya, mengambil risiko untuk memanfaatkan peluang. Jadi risikonya kita ambil ya. Jadi kalau kegiatan itu berisiko, ya sudah kita jalani aja, kita ambil aja risikonya. Itu yang namanya mengambil risiko. Tapi kalau yang pertama tadi dihindari, menghindari risiko. Kalau nomor dua, mengambil risiko ya. Kemudian yang ketiga, menghilangkan sumber risiko ya. Tadi kan sudah dicari, risiko mempunyai penyebab. Nah, penyebabnya ini kita hilangkan. Nah, kalau penyebabnya ini kita hilangkan, itu membuat risiko itu tidak terjadi, atau kalau terjadi itu dampaknya minimal. Ini yang nomor 3 ya. Kemudian yang keempat adalah mengubah kemungkinan-kemungkinannya ya. Jadi dampaknya tadi kan bisa dari frekuensi dan risiko itu perpaduan antara dampak dan frekuensi ya, kemungkinannya itu dikurangi ya. Kemudian yang kelima, mengubah konsekuensi, ini dampaknya ya, dampaknya yang dikurangi ya, mengurangi frekuensinya, dampaknya, dan ini dampaknya frekuensi, yang kemungkinannya ini yang frekuensinya. Kemudian yang kelima, berbagai risiko ke pihak lain ya, ini ditransfer ya, misalnya diikutkan asuransi dan sebagainya, itu akhirnya itu berbagai risiko ke pihak yang lain ya. Makanya di pihak ketiga kan banyak yang berani menanggung risiko ya, risiko kebakaran ya, misalnya seperti itu ya, atau risiko kecelakaan. Jadi berbagai pilihan untuk menangani risiko. Nah, ini mana yang Bapak Ibu akan pilih yang cocok untuk menangani risiko yang ada di unit Bapak Ibu, ini semuanya perlu dipertimbangkan. Kemudian yang ketujuh ya, mempertahankan risiko dengan keputusan. Artinya risiko itu ya diambil ya, diambil. Baik ya, langkah yang kelima, yang terakhir adalah melakukan monitoring dan review ya. Monitoring dan review itu adalah bagian dari proses manajemen risiko ya, untuk memastikan apakah seluruh tahapan proses
manajemen risiko itu sudah dijalankan dengan baik ya. Memastikan tahapan ya atau proses manajemen risiko berjalan dengan baik itu yang dimaksud dengan monitoring ya. Jadi monitoring itu mengamati ya, pengamatan terhadap proses ya, proses dalam melaksanakan manajemen risiko itu yang disebut monitoring ya. Monitoring ya adalah pemantauan rutin ya terhadap kinerja proses manajemen risiko ya. Nanti dilihat dibandingkan dengan rencana. Apakah sudah dikerjakan sesuai dengan rencana atau tidak, itu adalah monitoring. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana, maka segera diambil tindakan perbaikan ya. Itu yang dimaksud dengan monitoring ya. Sedangkan review adalah peninjauan atau pengkajian ya. Jadi pengkajian ulang. Jadi perlu dikaji ulang ya, apakah ya cara ini, metode ini masih sesuai atau tidak. Jadi penanganan yang kita lakukan itu memang masih baik atau tidak, masih menguntungkan atau tidak, gitu yang dimaksud review. Jadi review ini adalah peninjauan atau pengkajian ulang ya terhadap langkah-langkah yang sudah kita lakukan dalam menangani risiko ya. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jika video ini Bapak Ibu anggap baik ya, tolong kami diberi like ya, dan jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe ya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kami upload ya video-video yang baru. Dan kalau ada sesuatu yang kurang jelas, tolong Bapak Ibu menulis di komen ya, di komen YouTube ya, di channel Rumah Akreditasi. Kemudian yang terakhir, tolong kami dibantu share ya kepada teman yang lain, sahabat yang lain ya, agar teman dan sahabat yang lain itu ikut mendapatkan manfaat dari video ini ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri tutorial ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.